Oke, selanjutnya setelah tadi kita tahu apa itu jembatan, jenis-jenis jembatan, fungsi jembatan, kemudian struktur-struktur jembatan itu apa aja. Nah, sekarang kita bahas tentang eh, penamaan dari bagian-bagian jembatan. Ada dua, secara umum ada dua bagian jembatan, ada superstructure yaitu bagian atas dan substructure atau yang bagian bawah. Jadi mana sih bedanya antara atas dan bawah gitu ya. Bagian ini cukup penting kalian pahami. Kenapa? Biasanya kalian ketika sudah lulus selulus sarjana biasanya nanti roaming. Jadi kalau orang lapangan bilang ini diafragmanya, ini girdernya, itu kalian bingung yang mana diafragma, yang mana yang girder. Ini penting untuk diketahui sejak sekarang nama-nama bagian dari jembatan. Contoh di sini ada sebuah jembatan, eh, ini jembatan balok T, gitu ya. Balok T biasa, beton betulan biasa. Kemudian nama-nama nama-nama bagian adalah seperti ini. Kita lihat. Pertama, yang ini disebut dengan plat kendaraan, plat lantai kendaraan atau slab lantai kendaraan, misalnya kurang ya. Itu yang berada di yang atas ini. Jadi yang untuk lantai kendaraannya. Kemudian di bagian ini yang kata lapor ini itu adalah slab trotoar atau plat dari trotoar, karena di situ nanti digunakan untuk di atasnya untuk trotoar gitu. Jadi beda dengan lantai kendaraan. Lalu ini disebut dengan curb. Curb itu kayak apa ya? Uh, Samping trotoar itu loh. Jadi kan trotoar harus lebih tinggi dari jalan. Nah, pasangan-pasangan itu beton ya, yang berada di pinggir trotoar itu sebetulnya curb. Ini sebetulnya ada hitungannya. Jadi dia harus mampu menahan benturan berapa kiloton gitu. Jadi tidak asal hanya sekedar ditinggikan, tapi di sini ada perkuatannya. Kemudian ini sebetulnya railing. Ini tiang sandaran dan sandaran gitu ya. Ini. Kemudian ini pipa drain. Jadi pipa drainasenya itu letak di sini gitu. Kemudian ini disebut dengan balok girder. Jadi girder itu adalah balok utamanya. Balok yang itu eh, memanjang searah jembatan gitu. Sedangkan ini disebut dan diafragma. Diafragma itu ini bukan balok anak ya, gitu. Kenapa? Kalau dilihat ini baloknya itu tidak sampai ini garis balok ini gitu sampai ke sini. Jadi dia tidak sampai ke atas menyentuh lantai kendaraan. Jadi diafragmanya sama sekali nggak menahan beban dari lantai kendaraan, sama sekali tidak. Jadi diafragma itu balok pengikat atau penghubung antar girder gitu. Jadi kalau saya bilang ini pengikat ya atau penghubung antar girder gitu. Nah, apa sih tujuannya kalau dia tidak sampai nyentuh lantai kendaraan, tapi kenapa harus dibikin dibikin setinggi ini, tinggi sekali ini, dari sini sampai sini. Terus kalau dia nggak nyentuh ini kan nggak ada beban apa-apa berarti di sini, cuma beban sendiri aja. Kenapa harus dibikin diafragma gitu? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ambil contoh, kita ambil satu section di dua girder ini ya, gitu. Dua girder ini kita potong, kita coba simulasikan. Jika ada sebuah beban, itu beban roda dari sebuah truk, ternyata truknya itu nggak pas berada di girder, di salah satu girder, ya kan terserah rodanya kan mau di mana. Nah di sini rodanya itu berada agak condong ke girder sebelah kanan. Nah dengan adanya diafragma ini yang setinggi ini, akibatnya apa? Ini yang terjadi. Lendutannya menjadi sama antara girder kiri dan girder kanan. Jadi sama. Jadi kalau sebelah kanan turun dia misalkan 10 mili, kiri juga turun 10 mili gitu. Loh kenapa? Karena si girder kiri kan diseret oleh si diafragma ini yang menghubungkan, yang mengikat antara girder kanan dan girder kiri. Itulah fungsi diafragma. Jadi sebenarnya kalau pertama kalian pernah dengar istilah diafragma itu pada struktur perancangan struktur gedung ya, itu sebenarnya mirip
prinsipnya sama. Jadi diafragma itu adalah sebuah struktur yang mengikat struktur yang lainnya sehingga struktur yang lain tersebut itu bekerja bersamaan. Nah, pada gedung, diafragma itu kan berupa lantai gedung. Kenapa? Karena lantai itu mengikat kolom-kolom di sebuah lantai, sehingga kalau ada kolom di tepi itu bergerak 1 mili ke arah kanan karena beban gempa, maka kolom di tengah juga akan ketarik ke sebelah kanan 1 mili juga. Kenapa? Yang narik itu sih plat lantai. Itulah kenapa plat lantai disebut diafragma. Kan sama-sama ini. Diafragma atau balok penghubung ini, kalau yang girder sebelah kanan turunnya 10 mili karena ada beban gitu ya, maka dia akan menarik girder yang sebelah kiri yang lainnya juga bersama-sama turun 10 mili gitu. Itu maksudnya diafragma. Jadi sebuah struktur yang membuat struktur lainnya bekerja bersama-sama seperti itu. Nah, sehingga nih yang penting dari diafragma ini, karena dia itu mengikat dua buah girder agar bekerja bersama, yang penting adalah kekakuannya dari sebuah diafragma. Jadi kata kuncinya harus kaku. Kenapa? Kalau kita lihat sebelah, kalau dari kekuatan dia nggak ada menahan beban apa-apa kecuali beban sendiri. Jadi sebelah dia nggak begitu menahan beban. Tapi kenapa kalau dibikin setinggi ini gitu? Karena tadi diafragma itu harus kaku. Memang kenapa kalau diafragma nggak kaku? Ini akibatnya. Contoh, dimensinya kita perkecil dari kecil sekali seperti ini ya. Jadi balok pengikatnya kita kecilin jadi seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika ada beban truk yang condong ke salah satu girder, ini jadinya. Gitu. Yang satu dia diam aja, yang sebelah kiri girdernya, yang sebelah kanan dia turun 10 mili. Nah, kalau kayak gini berarti seluruh beban ini diterima oleh yang girder sebelah kanan aja, yang kiri nggak apa-ngapain ini. Gitu. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena balok diafragma ini itu dimensinya terlalu kecil, terlalu ya tidak kurang tinggi, sehingga dia terlalu fleksibel. Jadi ini nggak berfungsi kan? Yang kanan kerja sendirian, nggak membantu di sama sebelah kiri gitu. Itu. Nah, ini kalau kita lihat dari kondisi awalnya, itulah idenya kenapa diafragma itu yang penting kaku, bukan kuat, tapi kaku, sehingga tadi bentuknya setinggi itu. Nah, terus besok gimana penulangannya? Sebenarnya sih gampang, kasih aja tulangan minimum atau tulangan susut. Karena sebetulnya ya beban yang ditahan kecil sekali, tapi yang penting dia harus kaku, sehingga dia desainnya di diafragma itu lebih mengutamakan kekakuan daripada kekuatan sebetulnya. Lanjut. Nah, kalau pada struktur jembatan rangka, oh ini tadi sudah saya jelaskan ya, ada batang ikat angin, ada gelagar memanjang, gelagar melintang, ada stopper, ini lateral stopper, ada railing, kemudian ada deck bondek slab gitu ya, plat bondek. Kemudian di sini ada plat beton, ada trotoar juga, sama lah. Ini bagian dari upper structure atau dari struktur atas jembatan untuk rangka. Nah, bagian bawah jembatan itu yang pertama adalah abutment. Abutment itu mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah pangkal jembatan. Seperti ini kalau miniaturnya nih. Mana itu abutment? Yang ini loh, ini abutment. Bentuknya seperti ini. Ini diisi tanah, terus kemudian ini peletakan jembatan. Nah, lengkapnya itu seperti ini. Nah, ini lengkapnya. Maaf. Jadi sebuah abutment itu sebetulnya secara lengkap dia ada platnya di sini. Ada plat tambahan di sini, kemudian di sini juga ada plat. Nah, apa itu? Ini disebut dengan wing wall atau dinding sayap. Fungsinya apa? Sebenarnya ini sebagai pelindung tanah. Kan di sebelah isinya timbunan tanah tuh sebenarnya. Jadi dia dilindungi dengan wing wall agar tidak longsor ke arah samping gitu. Ya, bisa dibilang struktur penahan tanah sebetulnya. Itu wing wall. Kemudian, nah ini disebut dengan approach slab atau dalam bahasa Indonesia plat injak. Sebelah plat mendekat harusnya, tapi plat injak. Jadi tanahnya itu, karena ini sebuah timbunan tanah, itu dikasih plat dulu, plat beton biar dia kaku, gak ambles.
Jadi kalau nggak dikasih plat injak ini, dikhawatirkan dia ambles gitu. Kemudian ini disebut dengan back wall atau dinding belakang, kan itu kan ada jembatannya ya. Jadi dinding di belakang jembatan, ini disebut dengan bearing atau tumpuan dari bearing itu adalah tumpuan dari jembatan. Terus kemudian ini disebut dengan brace wall, itu adalah dinding penahan jembatannya itu tadi. Dan ini terakhir di bawah sendiri itu pile cap. Nah, di bawah ini nanti ada fondasi gitu. Itu secara utuh yang disebut dengan abutment. Ada wing wall-nya, ada approach slab-nya atau plat injak, ada back wall, ada bearing, ada brace wall, sama ada pile cap-nya. Jadi seluruhnya nanti ada tulangannya semua, kita hitung nanti. Terus terakhir struktur bawah jembatan itu ada pilar. Emang ini tergantung sih, karena di jembatan ada yang nggak pakai pilar, ada yang pakai pilar. Ini disebut dengan pilar atau biang jembatan, dalam bahasa Lapan disebut dengan pier. Kemudian ada pile cap di bawahnya untuk mengikat fondasi, dan di bawahnya adalah fondasi. Di atasnya pier itu kalau misalnya lebih dari satu, ada dengan pier head, jadi kepala apa nih? Kepala pilar gitu ya. Kemudian di sini ada bearing. Oh ya, bearing itu bahasa Indonesianya tumpuan. Jadi bagian buat tumpuan dari jembatan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pangkatian dari bagian-bagian dari struktur jembatan. Mulai dari upper structure atau superstructure dan bagian bawah atau substructure. Di sana yang paling saya tekankan adalah yang pertama, yaitu struktur diafragma ya. Jadi diafragma itu tidak hanya pada gedung ya, lantai itu, tapi juga kalau pada jembatan paling penting diafragma itu berfungsi sebagai pengikat di antara dua buah girder, dua buah balok. Sehingga kalau balok yang sebelah kiri misalkan turun 1 mili, yang kanan juga harus turun 1 mili karena ketarik oleh si diafragma. Akhirnya diafragma itu kata kuncinya adalah kekakuannya, bukan kekuatannya. Harus kaku, tidak cukup dengan kuat. Jadi itulah kenapa diafragma biasanya dibikin cukup tinggi profilnya. Nah, itu ditekan saya di bagian-bagian jembatan. Sisanya tentang abutment, pier, dan pierhead itu sudah saya jelaskan tadi. Saya rasa cukup sekian ke kuliah pertama kita. Silakan diisi pertanyaan sederhana dari saya, paling cuma 10 pertanyaan sederhana, sudah ada pilihannya juga. Nantikan kuliah kedua kita tentang alternatif pemilihan jenis jembatan. Jadi apa saja pertimbangannya dan apa saja yang harus disurvei untuk menentukan jenis jembatan yang tepat. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.